Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Anggreni, saya kelas 11 IPS 2. Saya berasal dari Sekolah SMA Negeri 15 Kota Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang Revolusi Cina. Periode modern Cina dibuka dengan kekalahan pertama dari Barat dalam Perang Candu pertama pada tahun 1842. Sejak saat itu, Istana Qing diperintahkan orang-orang dari etnis Manchu berjuang untuk menahan gangguan asing ke Cina. Namun, upaya untuk menyesuaikan dan mereformasi metode-metode pemerintahan tradisional dibatasi oleh budaya pengadilan yang sangat konservatif, yang tidak ingin memberikan terlalu banyak wewenang untuk melakukan reformasi. Setelah kekalahan dalam Perang Candu kedua pada tahun 1860, Qing mencoba memodernisasi dengan mengadopsi teknologi barat. Teknologi barat tertentu melalui gerakan penguatan diri dari tahun 1861 dalam Perang melawan Taiping 1851 sampai 1864, Nian 1851 sampai 1868, kaum muslim Yunan 1856 sampai 1868, dan Laut Barat 1862 sampai 1777. Pasukan imperial tradisional terbukti tidak kompeten dan menunjukkan lemahnya pemerintahan imperial. Pada tahun 1895, Tiongkok mengalami kekalahan lain selama periode Perang Tiongkok-Jepang pertama. Kekalahan ini menunjukkan bahwa masyarakat feodal Cina tradisional juga perlu dimodernisasi jika ingin mencapai kemajuan teknologi dan komersial. Kombinasi dari meningkatnya tuntutan-tuntutan imperialis dari Jepang dan Barat, frustasi dengan pemerintahan Istana Qing, dan keinginan untuk melihat Cina yang bersatu mendorongnya muncul gerakan-gerakan nasionalisme yang membawa ide-ide revolusioner. Ide-ide revolusioner tersebut digaungkan oleh orang Tionghoa yang tinggal di luar negeri, terutama di Asia Tenggara dan Amerika. Mereka pada umumnya akademis berpendidikan barat mulai mendesak baik untuk reformasi atau revolusi langsung. Kang Youwei dan Liang Qichao muncul sebagai pimpinan mereka yang mengusulkan pembentukan anarki konstitusional. Sementara Sun Yat-sen memimpin kelompok campuran yang bersama-sama membentuk Aliansen Revolusi dan Tong Meng Hui. Aliansen Revolusioner memiliki misi untuk mengganti pemerintahan Qing dengan pemerintah republik. Sun sendiri adalah seorang nasionalis dengan beberapa kecenderungan sosialis. Baik para pemimpin revolusioner dan orang Cina di luar negeri yang membiayai upaya mereka berakar di Cina Selatan, Aliansi Revolusioner telah melakukan beberapa usaha pemberontakan melawan Qing di tahun-tahun menjelang revolusi, namun semuanya berhasil dihentikan oleh tentara Qing. Pada 10 Oktober 1911, pemberontakan di Wuchang menjadi titik tolak munculnya pemberontakan skala nasional. Ketika kerugiannya meningkat, Istana Qing menanggapi secara positif serangkaian tuntutan yang dimaksud untuk mengubah aturan otoriter kekaisaran menjadi anarki konstitusional. Mereka menunjukkan Yuan Xingkai sebagai Perdana Menteri baru Cina, tetapi sebelum ia mampu merebut kembali wilayah-wilayah yang direbut dari kaum revolusioner, provinsi-provinsi mulai menyatakan kesetiaan mereka kepada Aliansi Revolusioner yang dipimpin oleh Sun Yat-sen. Dr. Sun sendiri berada di Amerika Serikat dalam suatu tur penggalangan dana pada saat pemberontakan dimulai. Ia bergegas pertama ke London dan Paris untuk memastikan bahwa kedua negara itu tidak akan memberikan dukungan keuangan atau militer kepada pemerintahan Qing dalam perjuangannya. Pada saat ia kembali ke Cina, kaum revolusioner telah mengambil alih Nanjing, bekas ibu kota di bawah dinasti Ming, dan perwakilan dari provinsi mulai berdatangan untuk pertemuan nasional yang pertama. Bersama-sama mereka memilih Dr. Sun sebagai presiden sementara Republik Tiongkok yang baru berdiri. Cukup sekian penjelasan revolusi Cina dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.